3 bagi orang yang dekat dengan orang soleh. Hidupnya aman, hatinya tenang, mendapatkan kedudukan yang sulit diraih oleh ahli ibadah di zamannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi duduk dengan orang soleh ada caranya Pak. Wal ghurub bagha adab. Duduk itu perlu sopan santun. Abu Lahab, Abu Jahal itu dekat dengan Nabi. Paham ya? Tapi orang yang dapat barokah orang soleh adalah orang yang memiliki 3 hal. 1, datang ke tempat ini dengan niat yang baik. Niatnya baik. Kayak tadi, makanya dikasih tahu sama panitia, tolong yang punya barang dijaga. Karena innamal a'malu binniyat. Datang ke tempat ini tuh yang dilihat bukan songkoknya, bukan surbannya, bukan merek sarungnya. Tapi datang ke dekat ini niatnya apa? Ada yang datang ke tempat ini faliyadzubillah mau mencuri. Ada yang datang ke tempat ini janjian sama selingkuhannya. Bukan di sini. Di Probolinggo yang banyak. Kalau di sini insya Allah tempatnya. Datang ke tempat ini mau nyuri sendal. Nah, maka yang dikatakan la yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Orang itu Pak kalau beramal maukah bangun masjid, maukah nyembelih sapi, bukan sapinya yang dihitung, bukan gemuknya, bukan hasilnya, tapi tujuan kamu niat nyembelih itu apa. Oleh karena itu kalau hadir ke tempat ini kuncinya ada 3 kalau pengen barokah. Yang pertama niat. Yang kedua husnudzon, punya prasangka yang baik. Punya prasangka yang baik. Habib Abu Bakar As-Segaf beliau mengatakan sahib husnudzan la yakhib wa in akhto'a. Orang yang punya prasangka baik dia nggak akan rugi walaupun yang dia sangka itu salah. Kamu nyangka ini orang alim, kamu nyangka ini orang alim, tapi dia nggak alim, maka apa? Maka tetap kamu dapat barokahnya dia ini dihitung alim walaupun dia nggak alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada cerita. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan ada satu orang datang ke kiai. Kiai, saya ini ngeluh kakean utang, bojo ngamuk-ngamuk. Saya kepingin punya uang yang banyak, yang kaya. Apa kata kiainya? Yo kerja le. Sudah Kiai, saya cuma pengen barokah. Ya sudah, coba kamu ziarah. Ziarah ke orang soleh. Hayyan au mayyitan. Yang sudah hidup kamu minta nasihatnya dan keberkahannya. Yang sudah meninggal kamu menjadikan wasilah dia untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah. Karena mereka adalah DPR-DPR-nya Allah yang ada di muka bumi. Datang kemana Kiai? Itu ada makam di sana, makamnya orang soleh. Warok. Kamu datangi ya, minta doa. Di mana Kiai? Di daerah ini, di Bumi Ayu, ke selatan, ke timur, ke barat. Di situ ada makam sendiri di tengah Tegal, di Tegalan, ono makam. Wis ziarah nang kono. Ini orang pelupa. Disuruh ke selatan pergi ke utara. Disuruh ke timur pergi ke barat. Akhirnya nyasar. Ketika nyasar nyampe ke Tegalan gak ada makam. Yang ada bundukan daripada tanah. Dia sudah capek. Aku wis kesel iki paling. Akhirnya minta ya Allah barokahnya wali yang ada di tempat ini. Ya Allah barokahnya hambamu yang soleh, yang warok, yang ahli ibadah. Kabulkan hajatku ya Allah. Aku gak punya apa-apa. Barokahnya walimu ini ya Allah. Subhanallah Pak. Pulang disambi dengan kerja. Dapat sebulan 2 bulan. Dapat makelaran. Alhamdulillah kaya. Bisa bayar utang masih lebih. Ini namanya orang Jawa. Ada satu sumber yang bisa memberikan kabul hajat, nyebar. Datanglah ke makam itu pakai bis-bisan. Bukan bis sungguhan, bis-bisan.
bis, sak bis, rong bis, telung bis. Akhirnya jadi tempat ziarah. Ketika jadi tempat ziarah, subhanallah, yang punya tanah datang dari luar negeri. Kaget. Hei, ada apa ini? Ditemukan situs orang soleh. Wah, ini tanah saya. Saya mau nikahkan anak ini, semua saya bangun buat rumah anak saya. Jangan, kita mau beli. Loh, enggak bisa. Kita beli ini situs makam orang soleh, itu kabul hajat, jadi kaya. Barokahnya orang soleh yang dimakamkan di sini jadi wasilah sama Allah, dikabulkan hajat. Makam apa? Ini, maaf ya, di tempat ini nggak ada orang soleh. Loh, kapan kejadian ini terjadi? Ini sudah 6 bulan yang lalu. Oh, sampean tahu? 8 bulan yang lalu anjing saya mati. Asuku mati. Terus, lah anak saya telepon, Pak, asune sampean mati. Sing biasa dikerimbat, dikei mangan toko apa panganane larang-larang, mati, Pak. Wis kuburan nang tanah kono. Jadi ini bukan makam orang soleh, ini makam anjing. Wah, kamu jangan ngawur. Bisa didemo, bisa dikeroyok kamu sama orang. Loh, wong ini tanah saya bongkar. Ketika dibongkar betul. Itu makam nggak ada orangnya, yang ada bangkainya anjing. Kaget kabeh. Wei, lek jere wong kene, jangkrik iki. Tibakno ya awak-awakan ziarah nang asu. Tapi kenapa dikabulkan sama Allah? Karena dia punya sifat husnudzon. Husnudzon magnetis gawi. Husnudzon itu adalah magnet yang sangat kuat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Yang ketiga, ketika mau ziarah dengan orang soleh, apa? Yaitu adalah al-adab, harus pakai sopan san. Nah, jadi kalau mau ziarah orang soleh caranya ada berapa? Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, husnudzon. Yang ketiga, adab atau sopan san. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad.